Halo Sobat Bio, kembali lagi di Bioskes, Biologi Podcast. Seneng banget nih, akhirnya kita bisa menyapa teman-teman semuanya di episode ketiga kita kali ini. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah tema spesial nih, yakni mengenal Hima Pebio lebih dekat, cerita, peran, dan himpunan mahasiswa pendidikan biologi. Tema ini diangkat karena banyak dari Sobat Bio yang sudah sering dengar nama Hima Pebio, tapi mungkin belum benar-benar tahu bagaimana ceritanya terbentuk, apa saja perannya, bagaimana perjalanan organisasinya, dan tentu saja kegiatan-kegiatan apa yang membuat Hima Pebio dikenal sebagai organisasi mahasiswa yang aktif dan inspiratif tentunya teman-teman semuanya. Nah, di episode ini kita bakal membahas semuanya dengan santai dan penuh inspirasi. Jadi buat Sobat Bio yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang himpunan kita tercinta ini, pastikan tetap stay sampai akhir ya. Pastinya kita nggak sendirian hari ini teman-teman semuanya. Kita sudah kedatangan narasumber spesial yang akan berbagi banyak cerita tentang Hima Pebio. Langsung dari perspektif orang yang terlibat dari organisasi ini, yakni Kak Ajis Andrea Fadila. Nah, dia ini selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi 2025 ya Kak. Tolong Kak, sapa dulu permisa di kamera Kak. Halo semuanya. Iya ya. Nah, banyak nih Kak yang baru sekedar dengar nama nih Kak, tapi belum benar-benar tahu Hima Pebio itu apa, bagaimana sih kegiatannya, dan kenapa organisasi ini disebut aktif dan inspiratif. Jadi di episode ini kita bakal kumpas tuntas bareng narasumber kita Kak Ajis tentunya teman-teman semuanya. Nah, untuk memulai Kak, boleh Kak geser di sini dikit Kak? Biar kita berhadapan ya Kak. Nah, iya. Bisa dijelaskan nih Kak secara singkat apa itu Hima Pebio dan peran utamanya di lingkungan pendidikan biologi Kak? Jadi Hima Pebio ini ialah suatu wadah dari mahasiswa pendidikan biologi yang memiliki satu visi dan satu misi atau satu tujuan yang sama, juga untuk meningkatkan akademik dan non akademik dari mahasiswa pendidikan biologi itu sendiri. Iya. Nah, tadi kan kakak udah cerita ini secara singkat apa itu Hima Pebio, perannya tadi kan Kak. Nah, apa sih Kak visi dan misi Hima Pebio yang menjadi arah gerak organisasi di setiap periodenya Kak? Nah, kalau untuk periode 2025 ini memiliki visi yakni ingin mewujudkan himpunan mahasiswa pendidikan biologi yang inovatif dan kolaboratif yang mampu untuk mendukung perkembangan akademik dan non akademik dari mahasiswa pendidikan biologi. Nah, kemudian kalau untuk misi itu yang pertama ada membangun jejaring dan sinergi antara himpunan maupun seluruh elemen yang ada di kampus ini. Kemudian untuk memberikan efek profesionalitas dan sinergi antar pengurus, dan terakhir itu menjalankan capaian yang bagus dari kepengurusan sebelumnya, juga mewujudkan capaian yang menurut kami itu bisa berdampak untuk kegiatan atau untuk himpunan mahasiswa pendidikan biologi ini sendiri. Wah, keren sekali ya Kak visi misi dari Hima Pebio ini ya Kak. Nah, bisa diceritakan Kak sedikit struktur Hima Pebio ini seperti departemen atau biro apa saja yang ada di dalamnya nih Kak? Nah, kalau untuk struktur sendiri itu yang pertama ada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi sendiri Muhammad Andrea Fadila. Juga yang kedua ada Sekretaris Umum ada Deta Wahyuni. Kemudian ada Bendara Umum 1 dan 2. Kalau untuk Bendara Umum 1 itu ada Dea Petrisiada. Kemudian kalau untuk Bendara Umum 2 itu ada Tiffany Hairunisa. Kemudian ada 3 biro. Yang pertama ada Biro Kesekretariatan. Kemudian ada Biro Kominfo. Kalau untuk kesekretariatan tadi ada dinaungi oleh
Fiora Novitasari. Kalau untuk Kominfo itu ada Andreas Septian Yolansyah. Kemudian ada Biro dan ada Nusaha, itu dinaungi oleh Mutiara Rizky Amelia. Kemudian kalau untuk di bawah Biro itu ada departemen, ada 6. Ya. Yang pertama itu ada Departemen Kelembagaan yang dinaungi oleh Ninda Kariza. Kemudian Departemen Hubungan dan Masyarakat itu dinaungi oleh Teofilo Petrisdi. Kemudian ada Departemen Minat dan Bakat dinaungi oleh Wanda Alara Saputra. Kemudian ada Departemen Penalaran dan Keilmuan itu dinaungi oleh Umu Alima. Ya. Kemudian ada Departemen Kerohanian yang dinaungi oleh Gina Korisa. Dan yang terakhir itu Departemen baru, Departemen Pengembangan dan Konservasi yang dinaungi oleh Igusti Nesa. Keren sekali ya Kak. Ya. Setiap departemen itu memiliki fungsi yang unik ya tadi ya Kak. Nah, bisa dijelaskan nih Kak secara umum peran masing-masing departemen atau biro ini? Nah, kalau untuk peran dari biro dan departemen, kita mulai dari biro kesekretariatan ya. Ya. Biro kesekretariatan itu mewadahi di bidang sekretaris, kesekretariatan atau sekre. Nah, itu salah satu contohnya itu ada surat menyurat, kemudian mading, kemudian ada buku tahunan dan kalender kerja. Itu salah satu dari beberapa contoh bidang kesekretariatan. Kemudian Biro Komunikasi dan Informasi yaitu Kominfo. Itu mewadahi di sosial media, himpunan mahasiswa pendidikan biologi mulai dari TikTok, YouTube, IG. Nah, kemudian biro terakhir itu ada Biro Dana dan Usaha yang mewadahi di bidang kewirausahaan himpunan mahasiswa pendidikan biologi. Nah, kemudian ada Departemen Kelembagaan. Departemen Kelembagaan ini mewadahi pengembangan karakter dan kaderisasi himpunan. Salah satu contoh prokernya itu PMO. Nah, kemudian di Departemen Hubungan Masyarakat. Hubungan masyarakat ini memberikan dampak kepada masyarakat. Salah satu program kerjanya itu biologi cepat tanggap, peduli panti, dan pengabdian kepada masyarakat atau KBS. Nah, kemudian ada Departemen Minat dan Bakat. Minat dan Bakat ini mewadahi soft skill ataupun skill-skill yang dimiliki dari himpunan mahasiswa pendidikan biologi ini, terutamanya di bidang sumber daya manusianya, itu ke Departemen Minat dan Bakat. Kemudian ada Departemen Kerohanian yang secara besar itu memberikan dampak kepada kegiatan keagamaan, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, itu di bidang kerohanian. Kemudian ada Departemen Pengembangan dan Konservasi. Nah, pengembangan konservasi ini ke bidang perkebunan seperti hidroponik dan lainnya itu ke pengembangan dan konservasi. Kemudian di Departemen Penalaran dan Keilmuan. Penalaran keilmuan itu mendukung sumber daya manusianya bisa melalui pelatihan, bioskop, bioskrip. Bioskrip itu salah satunya untuk pelatihan pembuatan karya ilmiah. Itu saja kalau untuk biro dan departemen. Tadi kan saya baru dengar ya Kak, yang di Departemen Konservasi itu tuh udah lama atau baru-baru ini ya Kak? Nah, kalau untuk pengembangan dan konservasi ini baru di 2 tahun ini, di kepengurusan sebelumnya dan kepengurusan ini yang ada. Berarti baru ya Kak? Baru. Departemen baru. Oke, kita lanjut ya Kak. Apa saja sih Kak program kerja unggulan Himapebio tahun ini yang paling berdampak atau menarik perhatian mahasiswa? Kalau untuk program kerja yang paling berdampak itu ada Biologi Festival, di mana ini di sebelumnya itu gagal terlaksana dan di kepengurusan ini terlaksana, alhamdulillahnya. Salah satu kegiatannya itu perlombaan. Baik itu perlombaan untuk pelajar, untuk umum juga ada.
Jadi kami ingin mengenalkan bahwa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi juga memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Iya, benar sekali ya Kak untuk itu ya. Untuk program kerja Himapebio itu. Ya, menurut Kakak nih, apa manfaat terbesar yang bisa diperoleh mahasiswa ketika bergabung atau aktif di Himapebio? Nah, kalau untuk manfaat terbesar itu ada time management dan teamwork, pengelolaan waktu dan kerjasama tim. Ya. Nah, itu bisa memberikan dampak yang paling besar di dalam ikut kepengurusan ini. Bukan hanya di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, tapi ke organisasi lain juga. Kemudian untuk relasi itu bisa di Civitas Akademika maupun yang lainnya. Kemudian soft skill juga didapatkan di dalam kita berorganisasi. Bagus sekali ya Kak untuk biar terdapat manfaat yang besar untuk Himapebio itu. Ya, dalam menjalankan kegiatan nih Kak, apa tantangan terbesar Himapebio dan bagaimana biasanya tantangan tersebut dihadapi? Nah, kalau untuk tantangan terbesar itu balik lagi ke sumber daya manusianya. Ya. Karena di organisasi bukan hanya di sini tapi di organisasi lain juga pasti banyak sekali dalam kepengurusannya pasti itu program kerja kan. Nah, program kerja ini yang paling sering itu rapat. Oh, rapat ya. Rapat itu untuk SDM-nya itu masih banyak yang ya ada yang alasan sakit, alasan ini ya, itu menjadi sebuah permasalahan. Tapi ya balik lagi kalau untuk solusinya yaitu berikan suatu kegiatan yang benar-benar relevan atau yang ingin dimiliki dari pengurus. Nah, alangkah baiknya sebelum mengadakan suatu kegiatan itu nanya dulu ke pengurus atau sumber daya manusianya, kalian butuhnya apa. Tadi kan kakak menjelaskan suatu permasalahan itu ada rapat. Nah, bisa kakak jelasin nggak bagaimana mengatasi suatu permasalahan dari rapat tersebut untuk kegiatan-kegiatan atau melaksanakan kegiatan sih Kak, menurut saya. Nah, untuk rapat itu sendiri bisa dilaksanakan dengan dua cara, dua metode. Yang pertama itu bisa kita rapat secara online. Kemudian ada offline. Ada dua ya. Kalau misal memang di rapat offline itu tidak memungkinkan, ya kita gunakan rapat secara online. Di situ. Oke Kak, kita lanjut. Bagaimana Himapebio berperan dalam mendukung pengembangan akademik dan kreativitas mahasiswa pendidikan biologi? Nah, tadi kan ada wadah yang namanya Biologi Festival. Itulah di sana kita bisa memberikan atau mengikut sertakan diri dalam perlombaan. Salah satunya di tingkat pelajar, SD, SMP, SMA, kemudian ada tingkat umum. Nah, kita bisa ikut di tingkat umum. Salah satu contoh di tingkat umum itu ada perlombaan poster, perlombaan poster. Kemudian ada biograf. Nah, kalau untuk yang tingkat pelajar itu salah satu contohnya ada LCT, SMP, SMA. Kalau untuk SD tidak ada LCT. Kan tadi kan kakak udah nyebut ini perlombaan itu. Apakah akan tetap berlaku untuk Biofest ke depannya atau tahun besok 2026 besok? Harapan saya untuk Biofest itu tetap terlaksana dan lebih meriah lagi kalau bisa. Oh iya. Karena sudah ada rancangan kan? Sudah ada rancangan, jadi rancang kembali dengan lebih baik. Harapan saya. Nih Kak, apakah ada rencana inovasi, program baru atau pengembangan Himapebio ke depan yang ingin Kakak sampaikan? Nah, kalau untuk rancangan atau inovasi program baru itu saya ingin lebih menekankan ke arah kependidikan. Salah satunya dengan Himapebio mengajar. Nah, saya ingin karena di semester 5 seperti sekarang kan ada micro teaching kan. Nah, jadi kalau misal di himpunan itu ada yang namanya Himapebio mengajar untuk adik-adik di semester 4
semester 2 itu bisa merasakan juga atau tahu poin-poin penting dalam mengajar. Jadi itu. Kemudian ada saya ingin ada bulan kaderisasi. Oh iya. Untuk mengakrabkan lintas angkatan. Gitu. Gitu ya Kak. Nih pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan Kakak atau ajakan untuk mahasiswa pendidikan biologi agar lebih mengenal, mendukung atau ikut berkontribusi di Hima Pebio? Nah, kita sudah punya wadah, yakni Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Jadi harapannya kita bisa menggunakan wadah tersebut dengan maksimal. Jadi kepada adik-adik sekalian bisa untuk segera kalau semisal kita sudah membuka kepengurusan baru untuk mendaftarkan diri dan memberikan atau menuangkan ide-idenya agar himpunan kita ini lebih baik lagi atau ya tadi ke visi yang inovatif. Iya. Kakak. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan. Mungkin dari Kak Ajis ada tidak sepatah kata atau dua kata untuk obrolan kita hari ini. Mungkin yang pertama karena ini di ujung kepengurusan saya kan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk rekan-rekan segenap BPH atau Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Dari sekretaris umum sampai ke departemen, biro-biro. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk rekan-rekan sekalian karena atas rekan-rekan sekalian kita dapat melihat kesuksesan kegiatan dalam kepengurusan periode 2025 ini. Juga saya sampaikan terima kasih dan apresiasi juga untuk rekan-rekan segenap kepengurusan periode 2025 ini yang mana ikut serta dan ikut andil dan berkontribusi yang sangat besar. Karena kalau tidak ada SDM yang mumpuni, mungkin kegiatan ini juga tidak bisa terlaksana. Ya itu balik lagi. Himpunan yang baik itu karena SDM-nya atau sumber daya manusianya juga baik. Iya. Artinya semua terjalan karena kehendak dari SDM-nya tadi. Ya keren sekali ya Kak Ajis untuk ajakan dan dua kata patahnya tadi. Saya Aliska sebagai host dan saya Muhammad Zandra Fadila selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam konservasi. See you teman-teman semuanya.